Polisi bubarkan antrean vaksinasi massal di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Vaksinasi untuk tokoh agama dan lansia menimbulkan kerumunan dan antrean yang melanggar protokol kesehatan. Akibat antrean yang membludak hingga melebihi kapasitas, vaksinasi massal ribuan tokoh lintas agama dan lansia di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat dibubarkan. Dipimpin Kapolsek Sawah Besar, AKP Maulana Muharam, petugas gabungan membubarkan pelaksanaan vaksinasi massal yang digelar Kemenkes di area basement Masjid Istiqlal. Dari tim gugus tugas tadi jam 10 untuk sementara kegiatan dihentikan. Karena terjadinya kerumunan ya, sehingga protokol kesehatan harus tetap terjaga. Meski dihentikan sementara, namun pelaksanaan vaksinasi massal untuk para tokoh lintas agama dan lansia akan kembali dibuka Senin pekan depan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, ribuan wartawan mendapatkan vaksin COVID-19 hari ini. Vaksinasi terhadap insan pers sesuai janji Presiden Jokowi pada peringatan Hari Pers Nasional beberapa waktu lalu. Sekitar 1.800 wartawan menjalani vaksinasi COVID-19 di Kompleks Gelora Bung Karno hari ini. Vaksinasi untuk awak media ini dipantau langsung oleh Presiden Joko Widodo, didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menkom Info Joni Plate, dan Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh. Total terdapat 5.512 wartawan yang mendapat vaksin dibagi menjadi 3 hari pelaksanaan hingga Sabtu mendatang. Setelah ibu kota, wartawan-wartawan di daerah juga akan mendapat vaksinasi. Insan pers yang pagi hari ini telah dilakukan vaksinasi. Kita berharap ini akan berjalan di provinsi-provinsi yang lain sehingga seluruh awak media seluruh insan pers yang berada di tanah air semuanya segera mendapatkan vaksinasi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vaksinasi massal wartawan tahap pertama ini menerapkan protokol kesehatan di mana wartawan diminta mengantre dengan duduk di kursi yang telah diatur jaraknya. Setelah disuntik, terdapat observasi selama 30 menit untuk memastikan tidak ada kejadian pasca imunisasi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan melaporkan Presiden Joko Widodo ke Bareskrim Polri terkait kasus kerumunan saat kunjungan di Nusa Tenggara Timur. Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan Kamis pagi melaporkan Presiden Joko Widodo ke Bareskrim Polri atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Pelapor mempersoalkan kerumunan warga yang terjadi di saat Presiden berkunjung ke Maumere, Nusa Tenggara Timur pada Selasa lalu. Tahun 2020 itu undang-undang tentang corona. Jadi persiapan pemerintah itu luar biasa untuk menangani. Tapi dengan melihat video tersebut, kita miris. Kok bisa Presiden selaku pemimpin tertinggi, pemimpin pemerintahan ada di tempat tersebut begitu. Jadi miris gitu loh Mbak. Dan kita merasa di mana letak penegakan hukum, ya kan? Penegakan prokes dalam hal ini yang akhirnya seperti kita menghancurkan sendiri hukum yang kita buat sendiri begitu. Kerumunan masyarakat terjadi saat menyambut Presiden Joko Widodo yang akan meresmikan bendungan Napun GT di Maumere, Nusa Tenggara Timur, Selasa 23 Februari lalu. Mobil Presiden tidak bisa berjalan karena banyaknya warga yang mengepung. Presiden menyapa warga sambil mengingatkan untuk tetap gunakan masker. Pihak istana menegaskan kerumunan warga terjadi spontan karena ingin menyambut Presiden. Merintih
Kita beralih ke kasus korupsi pemirsa, kasus korupsi Bansos COVID-19. Ini KPK hari ini memeriksa anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Ihsan Yunus. Ihsan diperiksa dalam keterlibatannya dalam korupsi dana bantuan sosial yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Ihsan hadir sekitar pukul 2 siang dan langsung memasuki gedung KPK tanpa memberikan satu komentar pun terkait pemeriksaan hari ini. Ihsan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pengadaan bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek. Politikus PDIP ini diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara Matius Joko Santoso selaku pejabat pembuat komitmen Kemensos. Sebelumnya, 7 orang penyidik KPK pada Rabu sore menggeledah rumah anggota Komisi 2 DPR RI Ihsan Yunus di Jalan Kayu Putih Selatan 1, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Menurut keterangan petugas keamanan setempat, petugas menggeledah 4 ruangan yang salah satunya merupakan ruang kerja. Meski demikian, tidak ada keterangan yang disampaikan penyidik dalam penggeledahan ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, News Malam akan segera kembali dengan berita pilihan sesaat lagi.